Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, berjumpa kembali dengan saya Sony Syarifuddin di channel Aurum Ramadhani di program Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Sahabat Klinik Kimia semuanya, terutama bagi kalian yang kelas 12 yang akan mempersiapkan diri menghadapi penilaian harian atau ulangan harian materi sifat koligatif larutan. Kali ini bersama saya Pak Sony Syarifuddin, kita akan belajar bersama-sama. Kita akan melihat soal sekaligus bagaimana cara, tips dan triknya dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Di sini nanti ada beberapa soal dari tingkat yang paling rendah ya, dari tingkat yang paling mudah sampai ke tingkat yang susah. Nanti sahabat bisa belajar dari soal ini dan dari pembahasan yang akan saya berikan, sehingga saya harap kalian bisa lebih siap lagi untuk menghadapi penilaian harian sifat koligatif larutan, dan akhirnya nanti semoga kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai saja. Ini adalah soal yang pertama. Sebelum ke soal, sahabat kimia, saya lupa. Saya ingin mengingatkan kembali ingatkan kembali tentang persamaan yang akan kita gunakan. Di sini tentunya kita tahu bahwa sifat koligatif larutan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, ya, penurunan tekanan uap atau delta P. Yang kedua adalah kenaikan titik DD atau delta TB. Yang ketiga penurunan titik beku atau delta TF. Dan yang terakhir adalah tekanan osmosis, ya. Jadi ingat ya persamaannya ya, delta P sama dengan XT kali P0 kali I. Di sini persamaan untuk larutan elektrolit ya. Jadi ini menunjukkan bahwa persamaan ini khusus untuk larutan elektrolit atau larutan yang bisa terurai menjadi ion-ionnya gitu ya. Kemudian yang kenaikan titik didih delta TB sama dengan M kali Kb. Kemudian penurunan titik beku delta TF sama dengan M kali Kf. Dan tekanan osmosis P sama dengan MRT, di mana M ini lain. Kalau yang di titik didih sama titik beku itu adalah menggunakan M kecil atau molalitas ya. Maka di tekanan osmosis kita gunakan M besar atau molaritas. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama, sahabat. Soal yang pertama. Larutan 1 molal NaOH terbuat dari 20 gram NaOH dengan titik-titik, di mana diketahui di sini adalah ARH sama dengan 1, O16 dan Na sama dengan 23. Di sini ada beberapa option. Yang pertama 500 gram, 1 liter air hingga volume larutan 1 liter, nanti 1000 gram air, dan yang terakhir 500 ml air. Di sini konsep yang penting sahabat adalah molalitas ya, konsep molalitas atau M kecil. Yang diingat sahabat, molalitas itu merupakan banyaknya 1 mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Jadi kalau 1 molal ya berarti 1 mol dalam 1000 gram pelarut. Nah, itu adalah 1 molal ya, molal, 1 molal. Atau bisa juga kita lihat persamaannya. Sini MR-nya ya, MR NaOH adalah 40 dari Na23 O16 H1 temu 40. Persamaan molalitas adalah M sama dengan massa zat terlarut dibagi MR zat terlarut dikali 1000 per P, di mana P adalah massa pelarutnya. Dan di soal udah jelas ya, jadi NaOH di sini ada 20 gram, maka molalitasnya 1 ya, 1 sama dengan 20, MR-nya 40 kali 1000 per P. Ya, kalau kita pindahkan P ini ke sini ya, P kali 1 ya P, maka tinggal 20 kali 1000 dibagi 40 ya, 20 kali 1000 bagi 40, maka kemudian kita coret ya di sini, kayak pen di sini warna merah ya, pen ini. Nah, ini coret ya sebanyak 2, maka 1000 bagi 2 sama dengan 500 gram gitu ya, 500 gram. Oke, jadi jawabannya yang benar di sini adalah ini yang A ya, 500 gram. Itu konsep yang pertama ya untuk molalitas. Kita lanjutkan sahabat, kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua membahas tentang tekanan uap ya, tekanan uap larutan. Fraksi mol urea atau JONH22 kali dalam air adalah 0,2. Tekanan uap jenuh air murni pada suhu 20 derajat Celcius adalah 17,5 mm Hg.
Tekanan uap jenuh larutan pada suhu yang sama adalah, di sini diketahui MR ureanya adalah 60. Berarti kalau kini ada topiknya tentang tekanan uap, ya kita lihat persamaan tentang tekanan uap ya. Persamaan dalam sifat koligatif penurunan tekanan uap larutan, di sini ada dua ya, yaitu delta P dan P. Di mana delta P atau penurunannya sama dengan XT atau fraksi mol terlarut kali P0. Kalau penurunan tekanan, kalau tekanan uap larutan atau P sama dengan XP kali P0. Perlu diingat di sini beda ya. Jadi delta P itu penurunan tekanan uap, kalau P adalah tekanan uap larutan. Di mana XT adalah fraksi mol terlarut, XP adalah fraksi mol pelarut. P0 adalah nilai tekanan uap air murni atau pelarut murni. Di sini diketahui nilainya adalah 17,5. Nah, karena yang ditanya sahabat adalah tekanan uap jenuh larutan, kita gunakan rumus yang kedua aja ya, biar lebih cepat ya. Langsung ke pembahasan. XP ditambah XT sama dengan 1. Jadi fraksi mol itu kalau dijumlah sama dengan 1. Maka XP sama dengan 1 min XT sama dengan 1 dikurangi 0,2, karena di sini XT itu adalah fraksi mol terlarut, yang terlarut adalah urea di dalam air. Di ureanya fraksi molnya 0,2. Maka fraksi mol airnya atau XP-nya sebagai pelarut sama dengan 0,8. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang nomor 2 ini tadi. Maka P sama dengan XP kali P0, 0,8 kali 17,5 mm Hg, maka ketemu sebesar 14 mm Hg. Ya, jadi awalnya itu 17,5, kemudian setelah ditambahkan urea, ternyata tekanan uap larutan menjadi 14, turun. Nah, berapa turunnya? Ya kita bisa cari sendiri ya, nilai delta P-nya. Delta P-nya berarti turunnya sebesar 17,5 dikurangi 14 kali 3,5. Gini. Jadi kalau sahabat menggunakan rumus yang pertama, nanti ketemu nilai 3,5. Kemudian bisa juga langsung cari P-nya dari 17,5 dikurangi 3,5 ketemu 14. Ya, boleh-boleh saja. Bisa menggunakan persamaan pertama atau kedua, tapi di sini saya gunakan yang kedua biar cepat, biar ketemu jawabannya secara langsung ya. Berikutnya sahabat, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Sebanyak 10 gram urea dilarutkan dalam 90 gram air. Berarti urea sebagai terlarut, air sebagai pelarut. Jika tekanan uap jenuh air pada suhu 20 derajat adalah 17,5 mm Hg, tekanan uap jenuh larutan, kembali ya, ditanya adalah tekanan uap jenuh larutan atau P pada suhu tersebut adalah. Nah, persamaannya ya sama sahabat, seperti soal nomor 2, yaitu kita gunakan persamaan nomor 2, P sama dengan XP dengan P0. Namun kita cari XP-nya dulu, karena tadi kalau di soal yang kedua XP-nya sudah XP-nya bisa dicari dari 1 min XT. Tapi kalau yang ini kita hitung jumlah zat atau mol dari urea dan air. Kita hitung molnya urea gram per mr ya, 10/60. Mr urea 60 ya, sama dengan 1/6 seperti soal yang kedua tadi. Kemudian mol zat pelarut ya atau airnya 90/18 karena mr-nya air kan 18H2O ya. Kemudian masanya 90 ketemu 5. Kita hitung XP-nya sahabat, karena kita gunakan rumus yang kedua ini. Maka XP sama dengan NP per NP plus NT atau NP per N total gitu ya. Sama dengan 5 dibagi 5 plus per 6. 5 kali 6 30, 30 tambah 1 31, maka 5 per 31 per 6 sama dengan 30 per 31. Kemudian kita masukkan sahabat ke persamaan yang kedua. P sama dengan XP kali P0 sama dengan 30 per 31 kali 17,5 mm Hg, maka didapat nilai sebesar 16,93 mm Hg. Jadi jawabannya adalah A ya. Mudah kan? Jadi yang penting sahabat hafal ya, hafal rumusnya dan ngitungnya juga benar tentunya ya, ngitungnya juga benar. Karena pada dasarnya ini kan seperti aljabar biasa ya. Jadi kalau ngitungnya salah ya nanti hasilnya juga salah. Berikutnya sahabat, kita masuk ke soal yang keempat. Larutan gula dengan rumus molekul glukosa atau C6H12O6 memiliki persen massa 10%. Nah, kali ini berbuka dengan persen massa ini sahabat ya.
Jika tekanan uap jenuh air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 24 mm Hg, besarnya penurunan tekanan uap larutan. Ini kan nggak penurunannya, berarti delta P-nya ya. Delta P. Jadi kita gunakan rumus yang pertama, delta P. Nah, terlebih dahulu tentunya kita nyari nilai XT. Nah, di sini kan masanya tidak diketahui, yang diketahui hanya persennya. Nah, berarti kita misalkan ya. Di pembahasannya kita misalkan massa larutan atau campuran dari air dan glukosa itu 100 gram, maka massa glukosa adalah 10%-nya, berarti 10 per 100 kali 100 berarti 10 gram. Kayak gini ya, kita coret, maka massa airnya tinggal dikurangi 100 dikurangi 10, karena 10 tadi adalah massa glukosanya, maka massa airnya 90 gram. Kemudian sahabat kita ini hitung nilai XT-nya ya, XT-nya berarti NT per NP plus NT, berarti di sini adalah massa terlarut atau glukosanya 10 per MR-nya dari glukosa 180 dibagi massa airnya 90 per MR-nya 18 ditambah 10 per 90. Kemudian sahabat kita coret ini ya. Nah, nolnya kan sama ini ya, kita coret. Maka 1/18 dibagi, ini penyebutnya sudah sama ya. 18, nanti 91 per 18 kita coret, maka ketemu 1/91. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang pertama ini, berarti delta P sama dengan XT kali P0 sama dengan 1/91 kali 24, maka penilai penurunan tekanan uap yang terjadi pada larutan glukosa 10% sebesar 0,26 mm Hg ya. Nah, jadi jawabannya adalah C. Jadi turunnya kecil sekali ya. Anggap saja awalnya tekanan uapnya 24, kemudian setelah ditambahkan glukosa 10%, maka turun sebesar 0,26 ya, 0,2. Turunnya 0,26. Maka berapa tekanan uap larutannya, misalkan P-nya, berarti tinggal dikurangi saja 24, karena turun ya kita kurangi sebesar 0,26. Nilainya sebesar 23 ya. 0,74 gitu ya. Ini untuk P larutannya ya, kalau kita gunakan persamaan yang kedua gitu ya. Oke sahabat, ini adalah variasi soal yang keempat. Selanjutnya sahabat kita masuk ke soal yang kelima. Gambar berikut mengilustrasikan larutan dengan berbagai konsentrasi. Di sini ada 5 larutan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dengan yang bulat hitam ini adalah mol partikel zat terlarut, yang tidak berwarna ini adalah mol partikel pelarut ya. Larutan yang menunjukkan tekanan uap larutan paling besar, tekanan uap paling besar. Yang karena tidak ada perhitungan ya sahabat, kita gunakan konsep ya. Semakin banyak partikel zat terlarut, semakin banyak penghalang, gitu ya. Jadi ya maksudnya penghalang di sini adalah menghalangi air untuk menguap. Jadi kalau misalkan kita ambil larutan nomor 5 ya, nomor 5 ini kan partikel terlarut cuma sedikit. Maka air itu semakin banyak yang menguap. Beda kalau yang banyak seperti ini. Yang nomor 2 ini kan paling banyak hitamnya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka air yang akan menguap ke atas itu dihalangi oleh partikel zat terlarut yang berwarna hitam ini. Kalau ini kalau uapnya sedikit, maka tekanannya juga kecil. Kalau di sini yang kelima uapnya banyak, maka tekanannya paling besar. Nah, udah jelas jawabannya ya. Semakin banyak penghalang, jumlah uap semakin sedikit, menyebabkan tekanan uap larutan juga semakin kecil. Larutan dengan tekanan uap paling besar berarti memiliki jumlah partikel zat terlarut paling sedikit atau paling kecil. Maka jawabannya adalah larutan V. Jawabannya adalah E. Nah, mudah kan sahabat ya. Jadi kita tinggal menggunakan konsep saja untuk berpikir kritis gitu ya, untuk menjawab soal-soal seperti ini. Berikutnya sahabat kita masuk ke soal yang ke-6. Soal yang ke-6 sahabat. Konstanta kenaikan titik didih untuk benzena adalah 2,53 derajat Celcius per molal. Jika titik didih benzena murni adalah 80 derajat Celcius, maka berapakah titik didih larutan 5 gram naftalena dicampur dengan 100 gram benzena? Di larutan ya, di sini adalah ada naftalena 5 gram. Naftalena itu semacam kapur barus gitu ya. Naftalena 5 gram dicampur dengan pelarutnya yaitu benzena sebesar 100 gram. Ini bukan air ya pelarutnya, tapi benzena.
di mana nilai Kb dari benzena adalah 2,53 dan titik didih benzena murni adalah 80 derajat Celcius. Oke, kita jawab ya, sahabat. Kita ingat persamaannya. Untuk kenaikan titik didih larutan, persamaannya adalah delta Tb sama dengan M kali Kb. Ya. Maka langsung aja kita bahas. Kita cari MR naphthalena sama dengan 10 kali 12, karena C nya 10 ya, jadi 12 kali 10 ditambah 8 kali 1, nilainya 128, dan kita masukkan ke persamaan delta Tb M kali Kb, di mana molalitas atau M kecil sama dengan massa zat terlarut dikali MR kali 1000 per P, ya, ini rumusnya dari molalitas dikali Kb nya, atau Kb dari benzena. Kita masukkan sama dengan 5 gram naphthalena per MR naphthalena 128 dikali 1000 per massa pelarutnya atau benzenanya adalah 100 gram dikali tetapan titik didih benzena 2,53. Kita coret di sini nilainya adalah 10, berarti 5 kali 10 dikali 2,53 dibagi 128 ketemu 0,988. Nah, sahabat, seperti yang tertera pada soal ya, jika titik didih benzena adalah 80 derajat, maka di sini terjadi kenaikan. Nah, titik didihnya jadi lebih tinggi. Berapa kenaikannya? Sebesar 0,988. Ya, jadi nilai kecil ini yang di atas ini nilainya adalah 0,988. Maka titik didih larutannya menjadi 80 ditambah 0,988 menjadi 80,988 atau kurang lebih sama dengan 81 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah A. Sahabat tidak boleh tertipu ya, takutnya biasanya ketika kalian berhasil menghitung nilai ini 0,988, kemudian sahabat langsung menambahkan dengan 100 di air ya, 100,988, nanti jawabnya adalah E, dan ini bisa fatal ya. Jadi sahabat harus membedakan mana pelarut air atau pelarut bukan air. Kalau pelarutnya air, sahabat bisa langsung menambahkan nilainya dengan 100, jadi ketemu titik didih larutannya 100 lebih. Kan gitu. Tapi kalau pelarut yang digunakan bukan air seperti benzena, alkohol atau dan sebagainya, maka sahabat harus mengetahui berapa titik didih pelarut tersebut. Ya, di acuannya di situ. Jadi harus berhati-hati dalam mengerjakan soal sifat kualitatif larutan. Oke, sahabat, kita lanjutkan ke soal yang ke-7. Larutan glukosa memiliki massa 18 gram, dilarutkan dalam 10 gram air. Jika Kf air 1,86 derajat Celcius per molal, besarnya penurunan titik beku larutan adalah, nah yang ditanya adalah penurunan titik beku. Karena titik beku kita gunakan persamaannya, delta Tf sama dengan M kali Kf. Nah, kebetulan glukosa itu juga non elektrolit ya, jadi nggak usah pakai I, urea, dan yang tadi itu glukosa itu juga non elektrolit. Kita langsung masukkan ke persamaannya, delta F sama dengan M kali Kf, kita jabarkan molalitas sama dengan massa zat terlarut kali MR kali 1000 per P dikali Kf. Kita masukkan nilainya sahabat, 18 gram glukosa dibagi MR-nya 180 dikali 1000 per 10 gram air kali 1,8. Kita coret ketemu nilainya 100. Ini kita coret juga di sini, ini. Nah, nilainya ya habis ya, jadi 10 kali 1,86 hasilnya adalah 18,6. Nah, jika air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius, maka larutan memiliki titik beku yang lebih rendah. Namanya juga penurunan ya. Maka nilainya turunnya sebesar 18,6, maka besarnya titik beku larutan glukosa ini adalah minus 18,6 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Berikutnya sahabat, kita lanjutkan ke soal yang ke-8. Tekanan osmosis rata-rata dalam darah adalah 7,7 atmosfer pada suhu 25 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah konsentrasi glukosa yang bersifat isotonik dengan darah, di mana R sama dengan sekian sekian. Nah, di sini ada 5 option, 0,31, 0,59, 1,65, 3,18 atau 3,75. Persamaan untuk tekanan osmosis adalah P sama dengan MRT. Nggak pakai I ya, karena glukosa bersifat non-elektrolit. Kita langsung masukkan ke pembahasan sahabat. P sama dengan MRT, di mana T harus satuannya Kelvin ya. Maka kita masukkan P-nya adalah 7,7 atm,
nilai molaritas yang dicari, R-nya 0,082, suhunya berarti kita tambah dengan nilai 273 ditambah 25 ketemu 298, maka M sama dengan, kita pindah ruas, ini perkalian ya, kita pindah menjadi pembagian, pindah ruas ke sana, maka 7,7 dibagi 0,082 kali 298 ketemu 0,31 molar. Berarti jawabannya adalah A ya. Gampang ya sahabat, nggak ada yang sulit sebenarnya, asalkan kita rajin belajar. Berikutnya sahabat, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Nah, kali ini kita masih berhubungan dengan tekanan osmosis. Zat X non-elektrolit sebanyak 0,063 gram dilarutkan dalam air hingga volume 100 ml pada suhu 27 derajat Celcius. Tekanan osmotiknya adalah 0,25 atm. Yang ditanya adalah MR dari zat X tersebut. Dengan persamaan yang sama, Pi sama dengan MRT, kita langsung masukkan ke persamaannya. Pi sama dengan MRT, di mana M kita langsung uraikan ya, karena di dalam M ada MR ya, karena kita nyari ini. Jadi ini adalah molaritas atau M besar ya, M besar. V ya, dengan V ini. Pi sama dengan massa terlarut dibagi MR kali 1000 per V kali R kali T, kita masukkan 0, Pi sama dengan massa terlarut dibagi MR kali 1000 per V kali R kali T, kita masukkan nilainya 0,25 sama dengan 0,063 gram zat terlarut ya, atau zat non elektrolit tadi, dibagi MR nya yang akan kita cari kali 1000 per 100 kali 0,082 kali 300. Kita cari di sini ini adalah 10 ya, maka kita pindah ruas, ini pindah ke sini ya, 0,25 nya pindah, itu tukar gitu ya. Maka MR sama dengan 0,063 dikali 10 kali 0,082 kali 300 dibagi 0,25 ketemu 61,992 atau sama dengan 62. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke soal yang ke-10 sahabat. Nah, ke dalam 500 gram air dilarutkan 40 gram senyawa Fe2SO4 3 kali. Nah, kali ini berhubungan dengan senyawa elektrolit ya. Karena ini adalah senyawa ion, logam dan non-logam pada umumnya ya, logam dan non-logam. Jika Kb air 0,52 derajat Celcius per molar dan derajat ionisasi atau alfa 0,8, kenaikan titik didih lautan tersebut atau delta Tb-nya berapa? Nah, karena ini elektrolit, maka persamaannya kita tinggal menambahkan I. Delta Tb sama dengan M kali Kb kali I. Pembahasannya kita hitung MR-nya dulu ya sahabat. MR dari Fe2SO4 3 kali, gitu ya. Ketemu nilainya sama dengan 400. Kemudian karena ini elektrolit, kita hitung jumlah ionnya. Fe2SO4 3 kali terurai menjadi 2 Fe3 plus ditambah 3 SO2-. Kalau gampangannya ini Fe-nya 2, SO4-nya 3, di total ya 5 gitu ya. Kalau gampangannya seperti itu. Fe-nya 2, SO4-nya 3, jadi ya 5 ion gitu. Kemudian kita masukkan ke persamaannya, tapi sebelum itu kita hitung nilai I-nya. I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Itu persamaan faktor Van Hoff ya. Dimana N adalah jumlah ionnya, alfa adalah derajat ionisasinya. Jadi 1 ditambah jumlah ionnya 5, kurangi 1 kali 0,8 sama dengan 1. Ini 4 ya, 4 kali 0,8 adalah 3,2, maka hasilnya 4,2. Baru kemudian kita masukkan ke persamaan ini sahabat. Maka delta Tb sama dengan M kali Kb kali I. Delta Tb sama dengan massa terlarut dibagi MR kali 1000 per P kali Kb kali I. Ini adalah persamaan untuk molalitas atau M kecil. 40 per 400 kali 1000 per 500 gram air dikali 0,52 adalah tetapan titik didih air. I-nya adalah 4,2. Maka ketemu ini 0,1, ini 2. 0,1 kali 2 kali 0,52 kali 4,2 sama dengan 0,4368. Atau di sini di opsinya adalah 0,437 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah D. Jadi penggunaan persamaan itu menyesuaikan dengan soalnya ya. Jadi kalau soal yang ditanyakan itu ternyata untuk titik didih ya kita gunakan titik didih. Kalau ini untuk elektrolit ya kita kalikan dengan I, kalau tidak ya kita nggak usah kalikan dengan I. Jadi yang penting sahabat bisa membedakan ini senyawa elektrolit atau tidak. Ya. Berikutnya sahabat kita masuk ke soal nomor 11.
Soal nomor 11. Suatu larutan urea dalam air mempunyai penurunan titik beku 0,372 bila KF-nya 1,85 dan KB tetapan titik didih adalah 0,52, maka delta TB atau kenaikan titik didih larutan urea tersebut adalah, ini dua sifat jadikan satu, titik beku dan titik didih jadikan satu, maka persamaannya adalah dua persamaan delta TB M kali KB, delta TF M kali KF. Karena di sini kita gunakan urea, maka di sini larutan urea itu larutan non elektrolit, maka tidak perlu menggunakan I. Kita langsung sahabat, kita gunakan dua persamaan. Delta TB sama dengan M kali KB, maka M sama dengan delta TB per KB. Delta TF sama dengan M kali KF, maka M sama dengan delta TF per KF. Nah, di sini sahabat, kenapa kita nyari seperti ini? Karena ini satu larutan. Kalau satu larutan berarti molalitasnya nilainya sama. Maka persamaan ini kita bisa gabungkan langsung dengan ini, maka ketemu delta TB per KB sama dengan delta TF per KF. Kemudian kita masukkan nilainya, delta TB per KB adalah 0,52, delta TF-nya 0,372, KF-nya 1,85, maka kita kalikan ini, maka ini kali ini dibagi ini. Maka delta T sama dengan 0,52 kali 0,372 dibagi 1,85 ketemu 0,104 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah D. Oke, tinggal 4 soal lagi sahabat ya, karena soalnya jumlahnya 15. Soal yang nomor 12 sahabat. 5 spesies masing-masing dilarutkan ke dalam air. Dan KF sama dengan 1,86 bentuk larutan dengan konsentrasi sebagai berikut. Wah, ada tabel ini ya. Ini sudah mulai sulit soalnya. Berdasarkan data di atas, titik beku larutan barium nitrat atau PaNO3 2 kali adalah ini. Kalau sukrosa 0,1 itu min 0,186. Kalau urea 0,2 min 0,72. Kalau barium nitrat 0,1 min 0,372. Kalau lihat ini sama ini lain ini ya. Ini nilainya sama, kok hasilnya kok beda gitu ya. Karena jumlah ionnya beda, ini ionnya 2 ya. Jadi analisisnya adalah jumlah ion sama molaritas. Kita langsung saja. Nah, sukrosa itu merupakan larutan non elektrolit. Jadi dianggap satu partikel, ya, tidak ada ion, jadi satu saja. Ini 1 kali 0,1 ya 0,1. 0,1 ternyata nilainya min 0,186. Kita perbandingan aja. Urea pun juga sama, non elektrolit kita anggap 1. Berarti 0,2 kali 1 nilainya 0,2, maka titik bekunya 2 kali lipat lebih rendah. Berarti 0,186 kali 2 sama dengan minus 0,372. Itu adalah cara mudahnya gitu ya. Nah, karena natrium nitrat itu adalah tersusun dari merupakan senyawa elektrolit terdiri atas 2 ion yaitu Na+ dan NO3- atau 2 ion, maka ini kita kalikan 2 sahabat. Berarti 0,1 kali 2 sama dengan 0,2, nilainya sama dengan yang urea yang 0,2 molar tadi. Ya, jadi 0,372. Kita lihat ini. Nah, berikutnya barium nitrat. Nah, ini kan terdiri atas 3 ion, ada Ba-nya 1, NO3-nya 2, maka 0,2 kali 3 ketemu 0,6. Aluminium sulfat ada 5 ion, 0,1 kali 5 ketemu 0,5 sama dengan min 0,9. Maka di sini kita bisa menentukan karena 0,1 saja sekian, maka 0,6 ya tinggal kalikan aja. Ini adalah 6, nilai X-nya adalah 6 kali lipat dari 0,186 atau 3 kali lipat dari min 0,372. Jadi kalau kita kalikan ketemu nilainya min 1,116 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah C. Jadi pinter-pinteran kita lihat apa polanya ya. Yang penting melihat kesederhanaan dalam kerumitan gitu ya. Melihat kesederhanaan dalam kerumitan. Itu cerdas namanya. Berikutnya sahabat, kita lanjut ke soal nomor 13. Gambar berikut menyatakan diagram PT air dengan larutan urea 0,2 molar. Jadi seperti ini, dia ke diagram fasa. Titik-titik larutan urea 0,2 molar dinyatakan oleh titik. Nah, kita langsung bahas saja sahabat. Di sini diagram PT terdiri atas 3 fase, yaitu padat, cair, gas. Cair yang atas, padat kiri, gas yang bawah. Di sini untuk larutan itu garis yang bawah ini ya. Ini adalah larutan yang warna merah, ini saya beri warna merah. Jadi kalau apa itu I ke K ini adalah
perpindahan fase larutan ya dari cair ke padat, jadi membeku. Ini adalah garis beku ibaratnya. IK itu garis beku, K ke F adalah garis didih. Tapi untuk larutan. Kalau untuk pelarut H ke ini. Nah, kalau ini K apa ya berarti L ya, misalkan L ya. L. Nah, seperti ini. Jadi kalau H ke L itu adalah garis beku untuk pelarut, sementara L ke E atau E ke L adalah garis didih. Garis didih dari pelarut. Jadi kalau ini cair ke padat itu adalah membeku ya. Kalau cair ke gas adalah mendidih. Nah, jadi kalau saya ulangi lagi, I ke K adalah garis beku larutan, H ke L adalah garis beku pelarut, kemudian K ke K ke F yang saya itu adalah garis didih larutan, sementara L ke E itu adalah garis didih pelarut. Nah, di sini kita sahabat bisa melihat bahwa di sini ada suhu. Jadi suhu yang kita pakai adalah yang bawah, maka F aksen ini adalah titik didih larutan. Nah, jadi titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut. Itu sudah jelas ya dari sifat kolikatif yang kedua ya. Jadi terjadinya kenaikan titik didih. Titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut. Jadi yang dipakai titik didih itu yang bawah, bukan yang atas. Ya. Jangan sampai kita keliru titik didih larutannya berapa ditunjukkan oleh titik F, maka salah. Yang benar adalah F aksen. Begitu juga dengan H aksen dan E aksen. H aksen adalah titik beku pelarut, I aksen adalah titik beku larutan. Untuk larutan titik bekunya lebih rendah, sesuai dengan sifat kolikatif yang ketiga, yaitu penurunan titik beku. Nah, jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah F aksen, yaitu E. Kita lanjutkan ke dua soal terakhir, soal yang ke-14. Berikut ini dua contoh peristiwa kimia. Ada larutan infus, kemudian pemakaian etilen glikol pada radiator kendaraan bermotor. Contoh di atas berkaitan dengan sifat kolikatif berturut-turut, yaitu, nah di sini sebenarnya cukup mudah ya, karena kita tinggal sering-sering baca aja. Penerapan penurunan tekanan uap itu ada di laut mati ya. Di laut mati itu orang laut itu susah untuk habis ya, susah untuk menguap. Kadar garamnya jadi banyak ya, karena apa? Tidak menguap-nguap gitu ya airnya. Hampir dikatakan laut mati itu laut yang tidak pernah surut ya, karena airnya susah menguap karena kadar garamnya sangat tinggi. Kalau penerapan penurunan titik beku, yang pertama adalah membuat es putar, membuat campuran pendingin untuk radiator mobil ya, anti beku radiator mobil, anti beku untuk mencairkan salju atau menambahkan garam dan sebagainya. Kemudian untuk penerapan kenaikan titik didih yaitu air mendidih, untuk penerapan tekanan osmotik yaitu mesin cuci darah, pengawetan makanan, membunuh lintah, penyerapan air oleh akar tanaman, larutan infus yang mengandung NaCl dengan kadar tertentu dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat 1 sama 2, infusnya adalah tekanan osmotik, etilen glikol adalah penurunan titik beku, maka jawabannya adalah D. Soal yang terakhir sahabat, soal nomor 15. Di antara kelima pelarutan berikut ini, yang mempunyai titik didih paling rendah adalah apakah A. glukosa, B. magnesium nitrat, atau C. NaCl, D. aluminium sulfat, atau E. kalium aluminium sulfat dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, soal ini sering keluar di setiap ulangan ya. Kadang membingungkan, ini jawabannya apa ini? Yang penting adalah sahabat bisa membedakan di sini mana yang elektrolit, mana yang non elektrolit. Jadi nanti faktor Van Hoff ini berperan penting. Kita bahas saja, semakin banyak jumlah partikel, semakin tinggi titik didihnya. Gampangannya kalau sifat kolikatif kan ada 5, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Kalau partikelnya semakin banyak, berarti tekanan uapnya semakin rendah, titik didihnya semakin tinggi, titik bekunya semakin rendah, tekanan osmotiknya semakin tinggi. Jadi sesuai dengan sifatnya ya, turun ya, dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Jadi turun naik gitu ya. Kalau semakin banyak jumlah partikel. Kita langsung saja untuk glukosa, karena ini non elektrolit, kita kalikan 1, 0,03. Untuk magnesium nitrat ada 3 ion ya, Mg1, nitratnya ada 2 ya, nitratnya ada 2, jadi 0,02 kali 3, 0,06. NaCl dari atas 2 ion, berarti 0,02 kali 2, 0,04. Aluminium sulfat ada 5 ion, dan kalium aluminium sulfat ada 3 ion, 0,6. Nah, karena yang ditanya adalah titik didih paling rendah. Kalau rendah berarti
jumlah partikelnya paling sedikit? Ya, maka jawabannya adalah A. Nah, dia. Oke sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menemani saya di video ini bersama saya Pak Sani Syarifuddin di channel Aurum Ramadhani, program Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tentunya. Saya ulangi lagi, jangan lupa share ya, terutama share dan subscribe ke teman-teman yang lain agar ilmu ini bisa semakin bermanfaat untuk kalian semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.